diet bukan karena mau kurus, tapi lo diet karena lo mau sehat gitu, dan lo bisa sharing kan, lo nulisnya jago. Jadi hari ini aku janjian sama Bu Tia mau belanja bulanan bareng. Ini aku udah agak telat sih, tapi dandong dulu tetap. Cemong Shay. Nah nanti aku mau tanya-tanya juga sih seputaran dietnya Tia. Jadi kenapa aku pengen belanja bareng sama dia? Kan dia tuh berhasil tuh nurunin berat badan 20 kg dalam 2 bulan. Jadi aku pengen nanya dia tuh makannya apa aja sih, kok bisa kayak gitu. Sementara aku tuh lagi usaha banget pengen nurunin berat badan 3 kilo aja sih, tapi susah banget. Jangan 20 kilo, 30 kilo aja kayak sulit banget buat aku. Oke, aku harus nyetir dulu. Jadi aku harus matiin kamera. Enggak sih, ada yang megangin juga. Baiklah. Nah, jadi intinya aku pengen nanya apa aja sih yang harus dihindarin selama kalau misalkan kita lagi diet. Aku pengen nurunin 3,5 kilo aja, itu susah banget. Tapi nggak apa-apa, ya udah. Kita jalan dulu yuk. Sampai ke tempat janjiannya. Ini tuh hari pertama mulai diet, jadi nggak konsen banget, nyetir aja nggak konsen. Terus lagi bahas tanaman nih sama sahabat aku yang lagi doyan banget tanaman-tanaman. Apa kita bikin satu episode ya bahas tanaman-tanaman ya? Tanya-tanya sama ahlinya gimana, mau nggak sih? Tertarik nggak sih? Oke, baiklah. Yes, udah sampai. Sekarang kita turun dulu. Anyway, Ini ya. udah oke. Hai. Nggak apa-apa, tadi tuh udah colongan. Iya, oke. Jadi begitu lihat dia turun dari mobil, lihat sekurus itu langsung kayak 1000 pertanyaan. Nggak benar. Tunggu nih ya, ini tolong ditampilin video gue sebelum mulai diet. Iya, sebelum seperti ini ya. Masih ingat aku yang ini? Sekarang udah berubah. Tenang aja, kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Gak ada rahasia kok, tanpa produk susu kocok. Cuma jalan 45 menit, atur disiplin waktu makan, gak makan minyak, tepung, santan, dan gula. Konsisten tanpa alasan. 5 kilo lagi menuju body goals. Semangat ya semua. Sebagian perjalanan aku udah aku ceritain di YouTube. Channel Keluarga Itik, playlist Fitya Aries dia. Doakan buku jurnal menuju sehat aku cepat selesai, supaya kalian bisa lihat selengkap-lengkapnya. Dan terakhir ketemu tuh lo juga baru lahiran kan, lo jengukin gue lahiran. Gue jengukin lo lahiran dan gue baru lahiran. Nah, jadi masih sama-sama gede. Dan tadi dia turun dari mobil shock sih, karena di Instagramnya dia emang kurus. Tapi please deh, aslinya jauh lebih kurus, sumpah. Dan bukan kurus gimana ya? Kurus masih enak lah dilihatnya. Iya, tetap masih seger. Gitu. Nah, jadi sengaja aku janjian sama Tia. Kalau aku sih sebenarnya pengen nemenin dia belanja, tapi sekalian aja mau colongan ilmu. Nah, ini nih ada 3 tipe badan ya. Gue bingung nih ibu-ibu mau bagi ilmu apaan, sementara mereka yang tetap stay segitu, gue yang drastis. Enggak, tapi gue badan gue segitu-gitu aja, tapi kadar fatnya ngaco, kolesterolnya ngaco. Jadi cuma sekedar kurus tapi nggak sehat. Sementara buat gue bukan itu body goal. Lo lebih anugerah gitu, lebih kayak kalian berdua lebih anugerah, ya udah kurus mah kurus aja gitu, nggak mesti yang usaha tapi gimana. Tapi penyakitan nih sama aja bohong. Dia kurus banget, jadi sengaja gue tuh beli timbangan yang bisa ngukur kadar fat, muscle dan lain-lain. Gue fat gue sih di 25, 24 lah, aman lah, jadi masih kayak di bawah 30 kan. Nah dia tuh under di bawah 20. Parah banget. Tapi kolesterolnya tinggi banget. Itu sebenarnya itu dia sih makanan-makanan yang kenapa apa yang gue lakukan, diet gue yang gue lakukan, kalau menurut dokter-dokter gizi itu adalah diet yang paling sehat dan yang diet yang paling aman. Karena kita bukan udah pasti deh kalau berat turun, nggak mungkin nggak makan minyak, nggak makan tepung, nggak makan santan, terus nggak minum gula, terus nggak turun, itu nggak mungkin. Dan ini sebenarnya adalah hal yang paling sehat untuk kita. Terus juga makanan pun dipilih makanan-makanan yang gampang dicerna sama tubuh. Jadi kayak cuman
masuk diserap-serap sama tubuh seperlunya, sisanya dikeluarin, udah gitu doang. Makanya kayak protein juga kayak lo lebih banyakan yang daging putih ya, karena lebih gampang dicerna. Protein gue masuk dari putih telur, tapi dari ayam juga ada. Nah, Ikan juga lo ikan makan kan? iya, tapi ikan pun disarankan ikan laut. Gitu. Kenapa tuh? Apa bedanya sama ikan air tawar? Nah, gue juga belum riset terlalu lebih dalam lagi, tapi kayaknya ikan laut itu mungkin lebih mudah dicerna sama tubuh. Kayaknya ya. Terus nggak pakai capek karena nggak pakai olahraga, jadi ya gue kan banyak nyolong ilmu dari dia ya. Ilmu IVF nyolong dari dia juga. IVF. Gue pokoknya udah korban Instagramnya Tia Aristia, udah intinya itu aja. Dia IVF gue ikutan, dia diet sekarang gue teror mau ikutan juga. Tapi kan ada goalnya sendiri, tadi bener banget. Jadi kayak bukan cuma sekedar ikut-ikutan karena tiba-tiba lo pengen kurus banget, enggak. Tapi kan lebih kepada pengen sehatnya. Sehat, iya, Sebenarnya diet itu nggak mesti dilakuin sama orang-orang gendut aja, tapi juga orang-orang yang mungkin udah kurus tapi sehatnya kurang itu bisa gitu. Gue ngeliat porsi makan dan makanannya dia tuh kayak sangat gak menarik kan buat gue. Terus nyokap gue bilang, mama nggak ada rasa lapar tuh katanya, dan mama nggak migrain, mama nggak sakit. Jangan salah, kalian bilang makanan gue nggak enak, tapi dengan adanya apa yang gue lakukan itu, gue merasakan makanan yang gue makan itu super enak, sumpah. Lo nggak percaya kan? Wah, kalau gue makan putih telur pakai saus sambal, nikmatnya tanya. Saroh, gimana kalau gue makan? Udah kayak orang, itu benar-benar enak banget. Nasi pakai ayam bakar, pakai sambal kecap ditambah sambal, nikmat. Dan itu kayak waktu makan tuh benar-benar yang kayak nikmat banget. Nah, terima kasih. Gak ada gulanya kan, Mbak? Oke, baik. Nah, ini ada gula dietnya. Ya, belum di endorse lagi. Masuk apa endorsean? Lumayan loh. Belum dapat loh Nah gue. ini pokoknya gue ngikutin blok-blokan ya, Ya, tapi tetap colongan salad. kita pakai gula diet. Jadi sebenarnya gula diet juga bisa dilihat. Ada gula diet yang masih ada kalorinya, Bu. Yang kita makan ini yang kita celupin ini kalau nggak salah masih ada kalorinya. Yang nggak ada sama sekali yang memang gula diet yang untuk diabetes itu. Jatuh. Enggak ada tapi ini ya. Oh di dusnya ya. Ada biasa di ya. dusnya. Ini lebih rendah kalori tuh. Less kalori. Di itunya ada tuh. Coba mau besok gue seharian pola makan Tia Aristia, pingsan nggak gue? Enggak. Tapi nggak yang sekarang ya, yang awal-awal awal udah ya, yang awal ya, jangan langsung sekarang ya. Kok gini? Nggak ada gulanya kan? Oke. Jadi jangan dipikir nih orang-orang nih baru nonton nih di vlognya Ratna Gali gitu. Mau ikut diet Tia Aristia, terus mereka ngikutin apa yang gue lakukan sekarang. Halo, gue udah jalanin ini tuh udah 4 bulan gitu. Jadi kayak benar-benar harus ada step-stepnya. Yang pertama kali gue lakukan, lo bayangin nggak dengan perempuan tingginya itu cuma 158 cm, ya kan gue kan pendek kecil kan ya, kayu ya. Terus berat badan gue 74, hampir 75. Tuh lemak udah bingung mau lari kemana. Serius? Sumpah. Serius 74? Iya. Enggak, berarti lo pas mulai diet Gini, badan lo kalau- lebih naik dari pas ketemu Coba gue. handphoneku. Enggak, Lebih saya naik. kepoin aja langsung Enggak, Instagram ini ibu. gua kasih Beda. yang foto pribadi, nggak ada di Instagram, tapi nggak boleh di share karena ini jangan. Ini 74 itu. Ini hampir 75 kilo, gila banget. Ini dia kurus banget. Enggak banget. Enggak, gue Aku tuh sorry kenal ya. Tia tuh dari dulu banget ya. Jadi pas kita udah jadi mamak-mamak ya beda Dan sih. badan gue memang. lebih kalau lo kan tinggi, tulang lo adaan gitu kan. Nah, kalau gue tuh kan yang kecil aja gitu, mini gitu Ya, kan. dan gue taunya Tia tuh dari dulu selalu mungil. Iya. Tapi karena gue ketemu lo pas lagi saat entah hamil atau abis lahiran, jadi menurut gue tuh biasa. wajar. Iya. Biasa. Gua mau nanya kayu nih. deh yang jauh banget. Iya, gue mau nanya nih, lo pertama kali mencetuskan kayak, wah nih kayaknya badan gue udah nggak ini lagi nih, itu apa? Apa karena kan katanya mau program lagi, itu benar? Atau memang lo ngerasa kayak penyakitnya banyak? Atau janjian gimana? suami protes atau Iya, apa? betul. Itu Suami mungkin gue salah nggak satu pernah yang protes karena gitu. suami gue tahu ketika gue tuh diminta bukan dari diri gue itu nggak akan jalan apapun itu. Jadi suami gue tuh tugasnya dia itu tuh nyindir halus aja gitu. Tapi jangan sampai nyakitin hati gue, itu yang paling penting karena kalau sampai hati gue tersakit gue bisa ngambek. Kalau gue ngambek tuh bahaya. Nah jadi suami gue nggak pernah protes sama sekali. Tapi apa yang gue rasakan, satu, asam urat gue.
Udah ada asam urat. Karena waktu pas gue itu kan orangnya agak ngegeber Asam urat tuh lo rasanya tuh apa sih, kayak di kaki gitu ya? kayak kaki lo ketusuk-tusuk aja gitu. Sakit gitu kayaknya. Laki gue gitu tuh. Nah itu gue salah satu pencetusnya adalah gue tuh kan gila mau mamping. Kalau lo lihat ASI gue tuh kayak dua kulkas sendiri gitu kan. Nah itu juga gue memang agak sedikit ambisius sih orangnya gitu. Ternyata nggak bagus juga. Gue minum almond milknya kebanyakan. Itu juga bisa memicu untuk asam urat. Jadi pemicunya bukan pumpingnya, tapi ke si almondnya itu. Iya, karena asupan gue nggak terlalu lebay gitu ya, biar gak misinformasi ya. Jadi bukan pumpingnya, tapi lebih ke asupan yang diminumnya. Tapi kan lo olahraga banget. Lo kan dulu kan udah sempat olahraga, gue udah sempat Muay Thai. Gue seminggu tuh 3-4 kali gitu. Bener. Maaf ya Bu, Iya silakan. bahas diet tapi enggak makanan diet kok. Silakan ambil minum ya. Jadi gue ngelakuin olahraga, bener olahraganya keluar kan bakar kalori banyak, tapi abis itu efeknya jadi lapar. Itu yang gue rasain sih, bener banget. Efeknya jadi lapar, makan kita juga banyak karena energinya kan harus diisi lagi. Kita kan harus jagain anak, begadang, harus ngelayanin suami juga, belum lagi harus mikir juga gitu. Jadi memang harus diisi lagi. Nah udah tuh terus, tapi urat tuh ya, awal-awalnya asam urat. Surplus aja gitu, kurang nambah gitu, kurang 1 kilo nanti makan nambah gitu. Jadi emang dia cuman segitu-segitu aja. Awalnya gue bodo amat gitu, terus sudah sempat nyobain yang minum jus doang gitu. Selama 1-2 minggu turun 5 kilo. Sabtu minggu kan boleh makan biasa, istirahat, naik lagi 2 kilo. Iya bener. Jadi turunnya 2,5 kilo, naiknya 2 kilo. Jadi cuma nurunin setengah kilo, capek kan lama-lama kan. Jadi kalau diet instan tuh minusnya itu sih, cepat turun pasti cepat juga naiknya kan. Betul. Habis itu satu titik gue tuh udah nggak bisa, gimana ya, kalau masih pakai baju masih bisa nutupin kekurangan, masih enak. Ketika baju itu udah nggak bisa dipakai buat menutupi kekurangan kita, gue bingung gitu. Maksudnya kayak nggak mungkin dong, gue juga nggak mau secetek itu mikir oke, saking nggak bisa ditutupnya gue pakai hijab untuk nutupin badan gue yang kan nggak boleh kayak gitu kan. Memang benar-benar harus dari hati kan. Jadi kayak nih kayaknya gue nggak benar deh. Terus udah gitu juga berhubungan juga kalau menurut gue udah rasanya tuh udah kayak bener nggak enak. Masalah gitu. Itu I feel you banget. Nah itu udah I feel you. Lu kan nih kagak pernah segede gue. Iya sih, tapi pas gue lagi top naik aja untuk berhubungan tuh ya kayak gue untuk membuka, ya maksudnya kayak di hadapan suami gue nggak pede gitu. Itulah pokoknya. Itu juga kayak aduh dosa kali ya gue, maksudnya suami gue kasihan gitu. Dia nggak pernah protes apa segala macem juga, tapi kan pasti dia, gue aja udah ngerasa nggak enak apalagi dia gitu. Akhirnya gue mikir oke, gue akan menurunkan berat badan gue, gue akan mencoba menurunkan berat badan gue dengan cara yang paling oke adalah pergi ke dokter gizi nih, yang belum gue coba. Kan udah macam-macam udah coba, obat gue nggak berani karena kan gue harus bayi tabung lagi kayak gitu-gitu kan. Akhirnya kita ke dokter dan dokternya ini tidak ngasih obat sama sekali. Tunggu dulu, gue potong dulu ya tuh Pak Irfannya, lihat ya betapa cintanya istri Anda. Please sekarang pegang, cakep banget, gila. Hati-hati lo udah cakep gini. Dan macem-macem Anda. Alhamdulillah. Udah gak BG loh. Standby dihamili lagi. Standby, siap. Terus akhirnya udah gue coba, tapi juga nggak mau muluk-muluk kan, karena dari gue perjalanan gue ke gendut banget itu gue ngerasa jadi harus bersyukur. Kalau dulu ya elah kita gemuk dikit aja udah kayak gendut banget gitu. Sekarang gue ngeliat dari perjalanan gue cuman 47 kilo sampai gue minum obat untuk si hormon untuk bisa hamil, itu naik jadi 55 kilo. Itu pas nikah gue 55 kilo. Setelah itu gue naik lagi hamil kanaka 72 kilo, turun sampai 60 kilo. Gue masih ngerasa gembrot ya kan, 60 kilo gila gendut banget. Naik lagi hamil kalundra itu 82 kilo. 82 kilo turun ya, cuman bisa waktu itu turun udah sempat 67. Tapi naik lagi sampai 74 kilo.
Jadi gue Itu kayak udah timbunan dari yang hamil-hamil gue sebelumnya udah sih kayak ya. ih gila, sama ini gue nggak bersyukur ya, harusnya gue tuh bersyukur gitu. Maksudnya kayak oh segini masih proporsional lah, 60 kilo masih, kalau menurut gue masih oke lah gitu, nggak gendut tapi nggak yang kurus. Untuk ukuran udah punya anak mah masih Iya, oke banget. gue harapan gue cuma 60 kilo kok, nggak banyak-banyak, gue mah orangnya gitu. Yang penting target gitu. Ternyata dokternya bilang ini, cerita dong dok, saya mau hamil lagi, tapi saya harus turunin dulu. Kalau dari sekarang saya hamil, satu, hormon saya pasti nggak terlalu bagus. Untuk bayi tabung lagi atau untuk program hamil apapun pasti kemungkinan berhasilnya lebih sedikit. Kedua, kalau saya start dari 74 kilo, lo bayangin nggak nambah 22 kilo? Udah hampir 100 kilo kan? Turun, anaknya brojol, kita naik lagi kan? benar. Dan biasa kalau habis nyusuin, anaknya berhenti nyusuin, pola makan masih sama. Bener, takutnya jadi penyakit. Bener. Karena kan banyak penyakit, ada jantung, ada diabetes. Karena kan gue ada keturunan diabetes keluarga, itu yang harus gue jaga. Belum lagi macam-macam lah kalau penyakit ginjal dan sebagainya. Pergi ke dokter gizi, bener. Bu, selamat Bu ya, iya, ibu belum masuk obesitas. Oke, alhamdulillah gitu. Itu pas pertama lo Iya, tuh. iya, kayaknya waktu itu masuk obesitas, gue lupa ya, coba lihat di BMI. Misalnya tingkat di obesitas tuh 11 gitu ya. Ibu di 10. Iya, nyaris. Sedikit lagi. Emang dokternya baik banget gitu, kayak ya dia kayak nyemangatin aja. Jadi ibu udah overweight udah nyaris obesitas gitu kan. Untung ibu datangnya Tepat segini waktu lah ya, belum. Ya, oke. Ya udah dok, ya mau gimana lagi gitu. Yang penting saya usaha lah, oke. Terus body age ibu nih gitu ya. Body age ibu sekarang umur berapa? 34 tahun dok. Oh iya. Body age ibu 54 tahun ya. Gue Jauh banget. 54 tahun tuh kayak udah seumur nyokap gue gitu kan. Nyokap gue tuaan dikit lagi lah. Terus abis itu udah oke. Hah, gila 54 tahun, pantesan aja laki gue juga mikir-mikir lah ya, kayaknya ibaratnya punya bini umurnya 54 tahun. Itu lo pergi sama laki lo? Ada laki gue. Lumayan Tapi dia males ya dibacain gitu. Dia diem aja gitu, dia diem aja gitu. Nggak apa-apa beb, sambil gini-gini nih paling seneng kan mijit-mijit lemak-lemak gue kan. Nggak apa-apa beb, ya udah kita atur ya. Dok, tapi saya mungkin nggak turun, kayaknya saya nggak mungkin turun deh, soalnya berat badan saya. Udah ibu tenang aja, karena ini kita benar-benar ngeliat apa yang masuk ke dalam tubuh dan kita atur nih semuanya. Oke, kira-kira gimana? Minimal 2 bulan ya bu ya. Kalau nggak 2 bulan mendingan ibu pulang, nggak usah start jalanin karena percuma turun terus naik gitu. Oke. Kira-kira 2 bulan saya bisa turun berapa ya dok ya? 5 kilo nyampe nggak kayak gitu? 5 kilo bu, harusnya sih saya lihat dari ada hitungannya lah, dia punya timbangan, dihitung pakai laptop segala macam, harusnya sih bisa turun 60 kilo sih. Jadi bisa turun 14 kilo dalam waktu 2 bulan. Bingung kan? Wah, nih dokter ngarang nih. Biar gue datang lagi aja kali kan ya, bilang 2 bulan. Nanti mentok-mentoknya lama-lama gitu.